Yo, halo, welcome back guys. Gimana nih kabar kalian? Sehat-sehat ya? Di video kali ini kita akan ngomongin luar angkasa. Tapi ini bukan tentang alien guys, melainkan tentang bagaimana salah satu negara dari Afrika yaitu Zambia, atau lebih tepatnya lagi salah satu organisasi di Zambia yang ingin ikutan space race. Buat kalian yang belum tahu, space race itu adalah perlombaan antariksa yang terjadi selama periode Perang Dingin. Ini tuh sederhananya adalah adu gengsi antara Amerika Serikat atau Soviet tentang siapa duluan yang nyampe keluar angkasa. Tapi nih guys, ada salah satu negara dari Afrika yang mana kan Afrika itu terkenal susah maju dan banyak masalahnya. Tapi ternyata mereka juga punya keinginan untuk pergi keluar angkasa. Seru juga ya guys, mereka punya mimpi setinggi angkasa. Tapi kenapa nih malah jadi bahan tertawaan satu dunia lagi? Buat yang penasaran ceritanya gimana, langsung aja yuk kita bahas Apronaut, proyek luar angkasa Zambia yang malah jadi bahan olok-olokan satu dunia. Let's go! Nah guys, Space Race ini dimulai di tahun 1955 antara Amerika Serikat dan Soviet dalam ambisi mereka untuk mengeksplorasi luar angkasa. Tapi ternyata guys, ada salah satu negara dari Afrika yaitu Zambia yang ingin ikutan Space Race juga atau yang dikenal dengan Apronaut. Nah, istilah Apronaut ini dikenalkan gitu atau diciptakan oleh Edward Makuka Nkoloso. Sebelum bahas Apronautnya, kita harus ngebahas dulu Lord Nkoloso, yaitu orang yang membawa Zambia ke Space Race Internasional. Nkoloso ini lahir di tahun 1919 di Rhodesia Utara, Zambia. Pas masih muda, dia belajar di sekolah misionaris Kristen. Nah, pada Perang Dunia II, dia itu direkrut oleh Resimen Rhodesia Utara, yaitu tentara yang membantu militer Inggris buat perang di koloni-koloni Inggris yang lain. Selama peperangan ini, Colosso bertemu dengan Mr. Montgomery, yaitu orang yang mengajari dia cara menggunakan Microsoft. Nah, setelah momen ini guys, dia itu jadi tertarik banget sama sains sampai dia itu menjadi guru di salah satu sekolah dasar. Jadi motivasinya itu emang kuat banget gitu guys, hebat kan sampai jadi guru gitu. Setelah perang selesai, Colosso ini pulang ke negaranya dan dia ingin membuka sekolahnya sendiri. Tapi guys, proposalnya itu ditolak sama otoritas Inggris. Ya walaupun ditolak, tapi dia itu tetap ngeyel membuka sekolahnya sendiri ya, walaupun bad ending gitu, ketahuan dan akhirnya dia itu dituntut. Nah guys, di negaranya, Colosso ini masih aktif dalam pemberontakan anti kolonial. Tapi dia tertangkap lalu dipenjara dari tahun 1956 sampai 1957. Nah, selama di penjara ini, banyak orang yang percaya kalau dia itu disiksa sangat berat hingga psikologisnya terganggu. Singkat cerita, tak lama setelah dia dibebaskan, pada tahun 1960, dia mendirikan National Academy of Science, Space Research and Philosophy. Walaupun ada kata nasionalnya, tapi organisasi ini bukan punya pemerintah dan gak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah. Jadi guys, Colosso ini bener-bener real ngediriin dan ngejalanin organisasi ini sendirian. Tapi kalian tahu gak guys, kenapa dia ngediriin organisasi ini? Ternyata pas pertama kali Colosso itu naik pesawat dan ngelihat pemandangan awan dari jendela pesawat, dia itu ngerasa takjub dan ingin jalan-jalan di awan. Bahkan dia itu sampai minta ke pilot buat berhenti dulu sebentar. Permintaannya sederhana tapi tim SAR gak suka guys. Ya walaupun permintaannya itu ditolak oleh pilot, tapi dia itu jadi termotivasi buat ngembangin ilmu dan teknologi luar angkasanya sendiri. Supaya nantinya Zambia itu jadi negara pertama yang bisa mendarat di bulan. Juga tentunya guys, supaya cita-citanya untuk jalan-jalan di awan itu bisa terkabul. Jangan kalau namanya punya sendiri gitu ya, bebas, I'm the boss, yang mungkin gitu ya pikirannya. Nah guys, setelah dia itu ngedirin organisasinya, dia itu langsung buka loker dan ngerekrut para astronotnya atau yang dia sebut dengan Apronaut. Setelah buka loker ini, dia itu berhasil ngerekrut 12 Apronaut yang usianya itu masih remaja atau dewasa muda. Ya kira-kira umur 20-an lah. Di umur segitu kalian ngapain guys? Orang lain itu udah bisa pada jadi astronot gitu. Misi pertama Colosso ini adalah untuk ngirim manusia ke bulan dan ke Mars, yang tentunya harus lebih dulu daripada Amerika Serikat ataupun Soviet. Nah, orang yang mau dikirim ke bulan itu namanya adalah Godfrey Wango yang usianya masih 21 tahun. Sedangkan yang akan dikirim ke Mars adalah Martha Muamba yang usianya masih 16 tahun dan juga ada 2 ekor kucing serta 1 misionaris Kristen. Nah, berarti kalau misi ini berhasil ada 2 astronot, 2 ekor kucing, dan 1 misionaris Kristen. Terus dia juga berencana buat ngirim anjingnya yang bernama Cyclops untuk pergi keluar angkasa.
Nah, roket Colosso ini juga diberi nama Cyclops sesuai dengan nama anjingnya. Rencananya guys, roket ini mau diluncurin di bulan Oktober 1964 di tempat yang sekarang menjadi Stadion Kemerdekaan Zambia. Nah, Colosso ini mau ngeluncurin dulu roket ke bulan. Kalau yang ke bulan berhasil, baru dia akan ngeluncurin roket yang ke Mars. Ingat gak guys, kalau yang mau dikirim ke Mars itu ada misionaris Kristennya. Ternyata tujuannya itu untuk nyebarin agama Kristen di Mars dan ngajarin ajaran-ajaran agama ke penduduk Mars yang primitif. Tapi tetap guys, katanya tidak boleh ada paksaan. Kalau emang penduduk Mars itu gak mau masuk ke agama Kristen, ya jangan dipaksa. Itu kata Lord Colosso gitu. Nah guys, biar rencananya ini berjalan lancar, tentunya para astronot ini harus dilatih dulu guys. Colosso itu mengadakan latihan yang sangat keras biar para astronotnya itu siap di ruang hampa udara. Tempat pelatihannya sendiri itu pindah-pindah guys, kadang di kandang ayam yang terbengkalai gitu, kadang di sekolah, pokoknya dimanapun tempat yang emang berdekatan dengan pas waktu Colosso itu lagi kerja guys. Ya pindah-pindah tempat biar gak bosan mungkin. Tahu gak guys latihannya seperti apa? Colosso ini memasukkan astronotnya ke dalam drum bekas minyak ukuran 3 kali 2 meter yang menurut dia drum ini itu cocok buat dijadiin roket gitu guys. Terus nih guys, setelah astronotnya itu dimasukin ke dalam drum, dia menggelindingkannya di lereng bukit yang kasar gitu dan banyak batuannya segala macam lah. Katanya kalau menurut dia pelatihan ini itu sangat penting gitu supaya astronotnya itu siap di ruang hampa udara. Nah buat kalian yang ingin mencoba sensasi bagaimana berada di luar angkasa gitu, kalian boleh masuk ke dalam drum dan menggelinding dari lereng bukit. Kata Colosso. Terus guys, latihan yang kedua ini lebih ekstrim lagi guys, yaitu para astronotnya naik ke ayunan ban yang ditali di atas pohon gitu. Terus didorong biar ngerasain sensasi hampa udara, didorong-dorong sampai ke titik terjauh ayunan itu guys. Dan setelah mentok gitu ya, talinya diputus, kata Colosso itu biar ada sensasi terbangnya gitu guys. Jadi, ternyata guys, secara gak sadar pas dari kecil kita itu udah latihan jadi astronot gitu, cuman bedanya kalinya gak diputus kita guys kalau dulu main ayunan. Terus guys, pelatihan yang ketiga, kalau saya ini ngajarin para astronotnya buat jalan pakai tangan. Yang kata dia itu tuh satu-satunya cara biar bisa berjalan di luar angkasa gitu guys. Nah, selama dia melatih para astronotnya, dia itu selalu berpakaian rapi guys, memakai helm tempur gitu, seragam militer warna kaki, terus pakai jubah bludru gitu, terus dia juga pakai medali-medali yang digantung di lehernya gitu guys. Sedangkan para astronotnya memakai jaket satin berwarna hijau dan celana panjang warna kuning guys. Selain Colosso itu udah effort nyariin kostum yang bagus gitu buat para astronotnya, dia juga effort banget guys dalam mencari dana, sampai-sampai dia itu nyuratin ke berbagai organisasi dan negara, dimulai dari Amerika, Uni Soviet, Liga Arab, terus sampai ke UNESCO guys. Semuanya dia suratin buat minta dana sebesar 20 juta sampai 2 miliar US dollar. Tapi entah kenapa guys, gak ada satupun yang mau membantu Colosso untuk mendanai proyeknya ini guys. Jadi surat-suratnya itu gak ada yang dibalas. Ya kalaupun ada negara gitu yang cukup baik buat ngebalas suratnya, paling isinya cuma doa, harapan, dan nasihat itu guys. Gak ada duitnya, padahal yang dibutuhkan oleh Colosso itu adalah duit guys. Tapi hikmahnya guys, Colosso itu jadi dapat banyak surat itu dari simpatisan asing yang tertarik dengan proyek Colosso. Bahkan tuh dalam salah satu suratnya ada yang berisi uang guys, 10 rupiah gitu dari salah satu anak sekolah di India yang dia itu katanya tuh suka luar angkasa dan dia ingin ngebantu buat mewujudin mimpinya Colosso. Tapi ya udah guys, uang yang diterima Colosso itu cuma ya 10 rupiah tadi guys. Bahkan dia itu ngeklaim kalau Amerika dan Soviet itu ingin mencuri idenya Colosso guys, yang kata dia ide-ide Colosso itu jauh lebih maju daripada Amerika Serikat dan Soviet. Apalagi waktu itu Colosso dan organisasi ini tuh udah jadi perhatian media internasional guys. Dan karena udah jadi perhatian media internasional ini juga guys, dia jadi bahan tertawaan satu dunia. Hingga pemerintah Zambia pun klarifikasi guys, kalau organisasi ini tuh sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah. Jadi lu kalau ngetawainnya, ngetawain mereka gitu, gak ada sangkut pautnya sama gua. Ya gitulah kira-kira kata pemerintah Zambia ya. Akhirnya guys, setelah banyak upaya yang dilakukan oleh Colosso, proyeknya ini harus gagal guys. Karena ya kurang duit guys. Ya walaupun ada 3 poin penting gitu kenapa proyek ini bisa gagal guys.
Alasan yang pertama karena Zambia itu merdeka dari Inggris pada tanggal 24 Oktober 1964, bertepatan dengan hari di mana Kolosor itu rencananya mau ngeluncurin roketnya. Jadi Kolosor itu ngerasa guys bahwa Inggris itu sengaja ngegagalin rencana Kolosor. Ya keterlaluan sekali ya Inggris itu guys, ngehancurin mimpinya Kolosor. Yang kedua tentunya karena gak ada dana guys. Yang ketiga karena banyak apronotnya yang resign. Kata Kolosor, para apronotnya itu mulai meminta bayaran guys karena mereka ngerasa kan udah terkenal dan menjadi artis gitu. Sedangkan yang Kolosor pastinya tidak bisa membayar guys. Dari penggalangan dana aja dia hanya punya 10 rupiah tadi guys, yang akhirnya membuat para apronotnya itu cabut satu persatu guys. Malahan nih guys, apronot yang harus meluncur ke Mars gitu yaitu Mata Mamba, dia itu hamil guys. Sampai-sampai dia itu harus putus sekolah dan pulang ke rumah orang tuanya. Waduh, siapa nih yang hamilin? Yang jelas Bukan saya, Pak. kalau kata Kolosor sendiri, sebelum para apronotnya ini terkenal, mereka itu emang suka pacaran guys. Jadi mereka itu tidak fokus sama tugas dan pelatihannya. Ya akhirnya udah gitu guys, akademi ini bubar. Ceritanya bener-bener absurd gitu guys, kayak seperti sebuah dongeng gitu atau cerita hayalan, tapi ini tuh emang bener-bener terjadi dan tertulis di dalam sejarah guys. Kadang saya sendiri suka mikir guys, ini tuh sebenarnya cerita lucu gitu atau cerita sedih guys. Karena kan sebelum Kolose ini mempunyai ambisi buat nyiptain organisasi ini dan ingin pergi keluar angkasa, dia itu sempat disiksa dulu gitu guys di penjara militer atau semacamnya gitu dengan siksaan yang berat sampai psikologisnya itu terganggu. Jadi ya mungkin setelah psikologisnya terganggu, ya mulai muncul hayalan-hayalan seperti itu guys. Ya walaupun bingung sih ini tuh hayalan atau memang motivasinya yang kuat gimana gitu guys. Ya bingung guys. Coba kalau menurut kalian gimana gitu? Itu sedih atau emang lucu guys? Oke guys, segitu dulu video kali ini. Buat kalian yang ingin menambahkan atau yang menyangkal, boleh komen di bawah ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Okay, see you on my next video. Bye.